Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, kembali dengan izinnya, dengan qudrah iradah dan taufiknya, kita kembali berkumpul dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu dan dijaga senantiasa keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita Amin doakan ya rabbal alamin. kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, zuriyah beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah seperti yang sudah kita sampaikan, kita sudah masuk kepada surah At-Taubah ya. Sebelum kita lanjutkan tadabbur, maka tentu sangat baik kalau kita berkenalan dulu lebih lebih dalam lagi dengan surah At-Taubah ini ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah At-Taubah ya merupakan surat yang ke-9 dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Tapi meskipun dia di urutan ke-9, maka sesungguhnya surat At-Taubah ini termasuk surat yang paling terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Bukan ayat terakhir ya. Kalau ayat terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 28 sekian ya. Tetapi kalau ya ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tetapi di surat yang terakhir maka yang paling terakhir turun adalah surat At-Taubah ini. At-Taubah artinya pengampunan. Karena di dalam surat ini terdapat sebuah kisah tiga orang sahabat Rasulullah SAW yang enggan ikut berperang ya, yang mencari 1001 alasan untuk tidak ikut berperang dalam peperangan Tabuk yang memang perang tersebut terjadi pada puncak musim panas, udara begitu panas ya, perjalanan jauh, dan kebetulan pada waktu itu sedang musim panen kurma, sehingga tiga orang sahabat ini memang diuji imannya oleh Allah. Mereka tidak ikut berperang. Kemudian mereka dihukum oleh Rasulullah SAW, diboikot ya, berbicara, tidak diajak berbicara dalam waktu yang cukup lama ya, sampai akhirnya mereka memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turun ayat dari Allah tentang taubat mereka. Nah, jadi banyak sebetulnya nama surat Taubah ini nanti kita sampaikan. Kemudian di antara maklumat yang juga terdapat dalam surat Taubah ini adalah jumlah ayatnya 129 ayat dan terdapat 2.506 kalimat dan 10.873 huruf ya. Dan dia tadi sudah kita sebutkan surat Madaniyah. Kemudian ada satu hal yang menarik dalam surat Taubah ini. Tadi alhamdulillah Ibu siapa tadi yang membaca kedua, membaca surat ini tanpa membaca basmalah ya. Barangkali semua kita sudah memahaminya. Kenapa di surat Taubah ini kita tidak membaca basmalah? Ya, ada dua sebab ya. Yang pertama memang karena Jibril tidak menuntun Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah dalam ayat ini. Tidak diturunkan bersama surat ini kalimat Bismillah. Yang kedua, menurut para ulama, karena surat ini dibuka dengan sesuatu yang menafikan kasih sayang Allah. Karena kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, nggak nyambung dengan awal surat ini begitu. Karena di awal ini Allah menafikan kasih sayangnya itu. Dimana kalau kita baca artinya bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri, memutuskan hubungan ya. Yang tentunya kalau Allah melepaskan diri, memutuskan hubungan dari orang-orang musyrikin, maka tidak pantas didahului kalimat ini dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian kira-kira alasan kenapa di awal surah Al-Taubah ini tidak dibaca Bismillah. Lalu bagaimana dengan di tengah-tengahnya?
Ya, secara tuntunan membaca Al-Quran di tengah-tengah surat memang kita tidak disyariatkan membaca Bismillah ya, tetapi hanya disyariatkan membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali di awal surah, maka sunnahnya adalah membaca ta'awudz dan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah surah At-Taubah ini. Kemudian hubungan surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal, maka pada dua surat ini memiliki kemiripan ya, sama-sama banyak pembahasan tentang jihad di sini, tentang peperangan, tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jihad ya umat Islam atau jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang keutamaan surat ini, beberapa hadis kita dapatkan dari Abi Atiyah Al-Hamdani, qal kataba Umar bin Khattab, ini bukan hadis ya, ini athar. Umar bin Khattab menulis pesan bahwasanya beliau mengatakan ta'allamu suratu bara'ah wa 'allimu nisa'akum suratan nur. Pelajari oleh kalian surat At-Taubah ini dengan seksama dan ajarkan kepada istri-istri kalian surah An-Nur ya. Dan juga di dalam riwayat yang lain disebutkan fadilah dari membaca dua ayat terakhir dari surah At-Taubah ini, di mana di sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca dua ayat terakhir dari surah At-Taubah yang berbunyi man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang membaca ketika dia memasuki subuh dan ketika dia memasuki sore hari, dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dia baca sebanyak 7 kali, maka kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah, maka dia akan dibuat tenang hatinya oleh Allah dari perkara-perkara yang membuatnya risau, dari perkara yang berhubungan dengan dunia dan juga perkara yang berhubungan dengan akhirat ya. Ini hadis diriwayatkan secara mauquf oleh Abu Daud dan juga terdapat dalam sunannya Abu Darda. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian juga di antara maklumat yang terdapat untuk surat apa namanya At-Taubah ini, dia memiliki beberapa nama, cukup banyak namanya ya. Ada namanya dalam riwayat disebutkan surat Al-Bara'ah ya, surat Bara'ah. Ya, surat Bara'ah. Sebentar. Ya, yang pertama namanya surat Bara'ah. Selain surat Taubah namanya juga surat Bara'ah sesuai dengan kalimat pembuka daripada surat ini, yaitu Bara'ah ya. Nah, Bara'ah artinya adalah pembebasan atau berlepas diri. Ketika seseorang menyatakan berlepas diri dari orang lain, tidak mau ngurusinnya, tidak mau memperhatikannya, maka itu disebut dengan kalimat Bara'ah. Ya, karena memang di sini Allah melepaskan diri dari orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW, dan Allah mengizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi mereka sampai titik darah penghabisan dan membunuh dan menumpas mereka ya. Kemudian juga di antara nama surat At-Taubah ini juga disebut dengan surat Taubah ya, dan ini nama yang paling masyhur. Sebabnya karena tadi sudah kita sampaikan, di dalamnya terdapat kisah taubatnya, diterimanya taubat 3 orang sahabat yang enggan ikut dalam perang Tabuk. Kemudian yang ketiga juga bernama Al-Fadhihah. Ya, Al-Fadhihah itu artinya apa ya? Kasus yang memalukan gitu ya, Al-Fadhihah. Kasus memalukan, yaitu 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang ya, karena diketahui tidak ikut berperang, ketahuan karena mereka enggan karena menginginkan dunia mungkin. Kemudian juga disebut juga dengan suratul azab karena banyak sekali ancaman-ancaman Allah terkait dengan azab yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Kemudian yang kelima disebut juga dengan surah Al-Muqashqashah. Ya, Al-Muqashqashah itu artinya adalah tabri'ah ya, sama dengan bara'ah tadi. Artinya membebaskan diri, Allah dan Rasulnya membebaskan diri daripada kemunafikan orang-orang yang munafik. Kemudian yang keenam disebut juga dengan surah Al-Munaqqarah. Al-Munaqqarah artinya Al-Munaqqirah, artinya surat yang mensucikan, surat yang membersihkan. Surat ini membersihkan apa-apa yang terdapat di dalam hati-hati orang musyrikin ya. Artinya Allah menyingkap hakikat yang terdapat di dalam hati mereka. Yang ketujuh bernama surah Al-Buhuth.
ya, yaitu mengungkapkan apa-apa yang terdapat dalam hati orang munafik, ya. Kemudian juga al-hafirah, lobang, ya, li'annaha hafarat an qulubil munafikin, karena dia menggali atau melobangi hati-hatinya orang-orang munafik. Kemudian yang kesembilan ada namanya al-muthirah, yang ke-10 ada nama al-muba'tsarah, al-muba'tsirah, ya, karena dia membocorkan rahasia-rahasia mereka. Kemudian juga al-mudamdimah atau al-muhlikah, yang menghancurkan. Juga ada al-mukhziyah, yang menghinakan. Dan kemudian juga ada al-munakkilah, ya, atau al-munkilah. Dan ada al-musyarridah, yang mencerai-beraikan. Jadi cukup banyak nama surah At-Taubah ini Bapak dan Ibu, tapi yang paling masyhur adalah surah At-Taubah. Ya, barangkali itu sedikit, ya, Bapak dan Ibu. Sebetulnya masih banyak maklumat, ya, tentang surah At-Taubah ini. Namun mungkin sekedar perkenalan, maka ini yang bisa kita sampaikan. Adapun tema-temanya cukup banyak, ya. Tema-tema yang nanti kita bahas dalam surah Taubah ini, terutamanya tentang tabri'ah atau bara'ah, atau pembebasan diri Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dan di sana juga terdapat pembahasan tentang Asmaullahul Husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, ya. Demikian juga terdapat pembahasan-pembahasan akidah, pokok-pokok urusan agama dan kesempurnaan tauhid, serta kesempurnaan atau al-husul alal yakin, ya, mendapatkan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan juga tentang ketinggian manzilah atau maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah kepada beliau. Kemudian juga terdapat di dalamnya, dan ini kisah yang paling mencolok, ya, tentang ancaman untuk orang-orang yang enggan dalam berperang, ya, mencari 1001 alasan untuk tidak ikut berperang, dan juga perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan tentunya masih banyak yang lain-lain Bapak dan Ibu. Maka insya Allah nanti kita akan menyelami, mengarungi samudera yang luas yang terdapat dalam surah At-Taubah ini. Baik, kita sekarang masuk kepada tadabbur surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, bara'atum minallahi wa rasulih ila alladziina ahadtum minal musyrikin. Allah menyatakan bara'ah, ya. Bara'ah itu artinya melepaskan diri, berlepas diri, ya. Tidak mau lagi apa namanya? Ikut campur atau tidak mau lagi mengurusi, begitulah. Bara'atum minallah, Allah tidak lagi mau mengurusi urusan orang-orang musyrikin ini. Artinya Allah telah berlepas diri daripada mereka, dan juga Rasulnya, ya, Nabi Muhammad SAW, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian daripada orang-orang musyrikin, ya. Nah, di sini ada dua pendapat yang mengatakan golongan musyrikin yang Allah berikan kepada mereka bara'ah itu, yang pertama adalah orang-orang musyrikin yang memiliki perjanjian, kemudian mereka katakanlah melanggarnya, begitu, ya. Kemudian mereka melanggarnya. Dan yang kedua, orang-orang musyrikin yang tidak memiliki perjanjian sama sekali, dan mereka memang secara terang benderang atau secara terus-menerus memerangi Rasulullah SAW. Jadi ada dua golongan yang Allah lakukan dan Rasul lakukan bara'ah kepada mereka. Golongan yang pertama, golongan orang-orang musyrikin yang memiliki perjanjian, lalu kemudian mereka melanggarnya. Dan yang kedua, orang-orang musyrikin yang tidak memiliki perjanjian, namun mereka tetap memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu lebih utama lagi, ya. Allah berikan dan Rasul berikan bara'ah kepada mereka. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ada kebebasan daripada Allah atau pembebasan diri daripada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian dari orang-orang maaf, orang-orang musyrikin, ya. Ya, mungkin saya ralat sedikit, ya. Yang dimaksud dengan golongan yang Allah melakukan bara'ah kepada mereka ada dua tadi. Yang pertama, yang memiliki perjanjian, tetapi perjanjiannya terbatas, dan perjanjian tersebut akan segera berakhir. Dan yang kedua, orang-orang yang memiliki perjanjian namun mereka membatalkannya atau melanggarnya, ya. Maka kepada orang tersebut Allah mengatakan
pada golongan orang-orang munafik ini yang melanggar perjanjian atau orang-orang musyrikin, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ya, maka berjalanlah kalian wahai orang-orang musyrikin di muka bumi Allah dengan rasa aman selama 4 bulan. Artinya mereka diberikan dispensasi untuk tidak akan diperangi, tidak akan dibunuh, ya, selama 4 bulan. Jadi Allah berikan dari mula turunnya ayat ini, surah At-Taubah ini, yang mana turunnya adalah di tahun ke-9 Hijriah, ya. Di mana di dalam asbabun nuzul atau dalam penjelasan riwayat tentang surah Taubah ini dijelaskan ayat ini merupakan ayat yang dibekali kepada sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau membersamai Abu Bakar Siddiq di dalam melaksanakan ibadah haji di tahun ke-9. Diutuslah oleh Rasulullah SAW khalifah beliau yaitu Abu Bakar Siddiq untuk berhaji membawa kafilah haji umat Islam dari Madinah, dan ditemani oleh Abu Talib, ya, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, maaf, anaknya Abu Talib, yaitu sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Allah tetapkan bagi mereka fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka bagi kalian orang-orang musyrik yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan kalian berjalan merasa bebas, merasa aman di atas bumi, ya, di tempat kalian tinggal selama 4 bulan lamanya, ya. Kemudian kata Allah, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah, ya. Kalian tidak akan mampu menahan Allah, tidak akan mampu menahan serangan, sergapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya. Tapi sekarang silakan 4 bulan kalian dikasih muhlah, dikasih waktu untuk menikmati udara segar, menikmati hidup kalian, karena akan datang nanti waktunya kalian akan diperangi, kecuali kalau kalian menyatakan memproklamirkan diri masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau tidak, maka akan dibunuh, ya, tanpa kecuali. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan ketahuilah bahwasanya di samping kalian tidak akan dapat melemahkan Allah, dan juga ketahuilah bahwasanya Allah akan menghinakan orang-orang yang kafir. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa adzanum minallahi wa rasulih. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Dan juga ada pemberitahuan, ya, pengumuman atau pemberitahuan daripada Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia yang ada di kota Mekah, ya, Yaumal Hajjil Akbar, di saat umat Islam dan orang-orang musyrikin akan menunaikan ibadah haji. Di sini disebut dengan istilah Al-Hajjul Akbar, yaitu ibadah haji itu sendiri, ya, karena ada Hajjul Asghar yaitu ibadah umrah, dan ada Al-Hajjul Akbar yaitu haji itu sendiri. Meskipun sebagian ahlu takwil mentafsirkan Al-Hajjul Akbar itu adalah Yaumul Arafah, dan sebagian besar yang lain mengatakan Al-Hajjul Akbar itu adalah tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ya. Jadi di hari ini, ya, sebentar, ya, saya lihat di referensinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membawa pengumuman, ya, kepada orang-orang musyrikin ini yang dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW atau sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa pengumuman yang disampaikan? Ya, di antara yang saya ingat, ya, sebentar saya lihat di referensinya. Ya, di antara yang saya ingat adalah ada pengumuman dari Khalifah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Beliau membawa pengumuman, yang pertama, tidak boleh orang-orang musyrikin untuk tawaf dengan bertelanjang, ya, maaf, ya, dengan bertelanjang di Masjidil Haram, karena pada waktu itu, di saat umat Islam telah terkenal atau tersebar kekuatannya, orang-orang musyrikin mengizinkan umat Islam untuk berhaji, tapi pada waktu itu ada perjanjian bahwasanya ketika umat Islam berhaji dan orang-orang musyrikin juga berhaji di tempat yang sama, di waktu yang sama,
Namun ada semacam perjanjian bahwasanya orang-orang musyrikin ini tidak boleh, pertama tidak boleh eh, tawaf dalam keadaan bertelanjang. Kemudian yang kedua, ya, ya barangkali nanti bisa saya susulkan informasinya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini Allah membawa sebuah pengumuman ya, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang terdapat di dalam prosesi Haji Akbar tersebut, annallaha bari'un minal musyrikin ya, bahwasanya Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrikin dan begitu juga Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit info yang menarik dari ayat ini Bapak dan Ibu ya. Dulu ayat ini ketika dibaca oleh sahabat dalam sholat pernah terjadi keributan. Pernah terjadi bahkan sampai ada yang sampai menghunuskan pedangnya karena ada sahabat yang mengimami sholat salah dalam memberikan baris dalam ayat ini. Ya, karena dia mengikuti standar kaidah nahu bahasa Arab yang standar. Dia membaca ayat ini dengan membacanya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Ya, kalau di sini kan tertulis wa rasuluh ya. Tapi kalau mengikuti standar bahasa Arab yang standar ya, yang biasa seharusnya dia dibaca memang wa rasulih karena dia majrur ya. Dia majrur atau berbaris kasrah mengikuti isim yang sebelumnya yaitu musyrikin karena ada huruf jar di sini. Huruf jar itu di antara fungsinya adalah membuat isim atau kata benda yang dimasukinya berstatus majrur atau berbaris kasrah di antaranya. Maka seharusnya dia dibaca minal musyrikina wa rasulih. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kalau kaidah ini diikuti, kaidah standar nahu ini diikuti, maka dia akan merubah artinya sama sekali ya. Karena kalau dibaca dengan warasulih, maka dia akan berarti bahwasanya sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan rasulnya. Berarti Allah juga berlepas diri dari rasulnya. Kalau dibaca warasulih, maka itulah pentingnya akhirnya pemberian baris dan pemberian titik dalam mushaf Al-Quran ini. Karena seiring dengan waktu bertambahnya umat Islam dan berkurangnya kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, sehingga kalau tidak diberi baris, tidak diberi titik, maka besar sekali kemungkinan mereka akan salah membacanya ya. Dan itulah pentingnya juga kenapa kita ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh salah dalam memberikan baris ya. Tidak boleh salah, yang harusnya jangan dibaca i, dan yang dibaca i jangan dibaca a begitu. Karena begitulah luar biasanya bahasa Arab, barisnya berubah, artinya bisa berubah sama sekali, berubah 180 derajat. Maka yang benar membacanya adalah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ya, kesalahan sahabat membaca ayat ini itu juga yang akhirnya mendasari menjadi tonggak sejarah dibukukannya Al-Qur'an, dikumpulkannya Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan, sehingga dan disusun dengan urutan mushaf seperti yang kita lihat saat ini, dan dilengkapi dengan baris dan titiknya ya. Karena memang Al-Quran itu dulu turun dengan berbagai macam versi ya, sesuai dengan lahjah dan dialek mereka masing-masing, sehingga kalau tidak disatukan dalam satu standar, khawatir nanti akan terjadi pertumpahan darah. Satu sama lain mengklaim Quran mereka yang benar ya. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan, kita ulangi, wa adzanum minallahi wa rasulih, wa adzanum minallahi wa rasulih, dan ada pemberitahuan daripada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia yang hadir dalam prosesi Haji Akbar di tahun ke-9 di saat umat Islam berhaji ke Mekah ya, setelah adanya perjanjian ya, perjanjian Hudaibiyah. Dan Rasulullah SAW waktu itu mengutus sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang membawa surat Bara'ah ya. Surat At-Taubah ini dibekali beliau oleh Rasulullah dengan surat Bara'ah sebanyak 20 atau 40 ayat ya kalau tidak salah ya. Yang di situ memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang telah Allah turunkan dalam interaksi muamalah dengan orang-orang musyrikin. Yaitu diantaranya adalah Bara'ah tadi. Ya, mereka akan diperangi setelah itu ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Al-Hajjul Akbar ini adalah haji yang bercampur pada waktu itu, orang-orang muslimin, sahabat Rasulullah dengan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah yang kebetulan mereka juga berhaji ya.
Jadi Allah menyatakan Allah melepaskan diri dari mereka dan begitu juga Rasulnya. Artinya ini pengumuman bahwasanya ya bagi yang tidak mau memeluk agama Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hukuman ya, yaitu akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Kalau kalian bertaubat, ya, bertaubat, menyatakan, memproklamirkan diri, menerima dakwah Rasulullah SAW, masuk ke dalam agama Islam, dan bertaubat daripada dosa-dosa yang dulu dilakukan, fahuwa khairul lakum. Maka tentu taubat itu lebih baik bagi kalian, ya. Di mana taubat itu bukan saja hanya sekedar membuat mereka aman, tetapi bahkan mereka langsung menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhak mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan, keberkahan dan kenikmatan daripada menjadi orang Islam, ya. Di antaranya ghanimah, di antaranya zakat, di antaranya bolehnya mereka menikahi wanita-wanita muslimah dan sebagainya. Itu kalau mereka mau bertaubat. Wa in tawallaitum, akan tetapi jika kalian berpaling, tidak mau menerima dakwah Rasulullah, ya, tetap ingkar, maka fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Kalian akan kalah. Bagaimanapun kalian melawan, maka kalian tetap akan kalah dan dibinasakan oleh pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini di antara azan tadi, ya, di antara pengumuman-pengumuman, maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah di saat mereka melakukan haji akbar, ya. Jadi semacam peringatan lah, ya. Semacam peringatan, wanti-wanti, kalau mereka tetap masih kafir, musyrik, tidak menerima dakwah Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saatnya. 4 bulan kalian diberikan waktu untuk menikmati kehidupan kalian sebagaimana yang kalian inginkan. Maka setelah itu kalian akan diperangi secara total oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Beritakan, ya, beri kabar gembira. Beri kabar gembira, tapi kabar gembiranya dengan apa? Dengan berita bahwasanya mereka orang-orang yang kafir tersebut akan diazab nanti di akhirat, ya, baik di dunia dulu, ya, di dunia dengan dimusnahkan yang mereka dibunuh, mereka dihinakan, kemudian nanti di akhirat juga Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ada pengecualian, ya. Tidak semua yang harus ditumpas, tidak semua orang-orang musyrikin tersebut ditumpas. Yang ditumpas itu yang pertama orang-orang yang memiliki perjanjian namun melanggarnya. Yang kedua orang-orang yang sama sekali tidak memiliki perjanjian. Ya, tidak ada perjanjian sama sekali, tapi tetap musyrik, tetap bermaksiat, tetap ingkar, bahkan juga mengintimidasi dan memerangi umat Islam. Maka orang-orang inilah yang akan diancam tadi oleh Allah dengan janji-janji tadi, dengan ancaman-ancaman buruk tadi. Namun ada pengecualian, illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali bagi orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka dari kalangan orang-orang musyrikin, tsumma la yanqudukum syai'a, ya, tsumma lam yanqusukum syai'a, dan kemudian mereka tidak mengurangi daripada kalian sesedikit pun daripada perjanjian tersebut. Artinya mereka tetap setia, ya. Mereka komit dengan perjanjian mereka tersebut meskipun dia tetap dalam berada kemusyrikan, maka ada pengecualian bagi mereka untuk tidak boleh diperangi. Tidak berlaku bagi mereka pengumuman tadi, ya. Tidak berlaku bagi mereka pengumuman tersebut. Walam yuzahiru alaikum ahadan, dan juga tidak ada di antara mereka yang membelakangi kalian, ya. Tidak berkhianat artinya. Tidak ada di antara mereka yang berkhianat. Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Maka untuk mereka ini penuhilah kepada mereka janji mereka tersebut, ya. Artinya tetap komit juga kepada mereka, jangan perangi mereka ila muddatihim, sampai sempurna waktu mereka. Misalkan berjanji 10 bulan, ya 10 bulan, biarkan mereka 10 bulan, ya. Biarkan mereka 10 bulan hidup dalam kemusyrikan mereka, dalam kekafiran mereka, tepati janji kalian dengan mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya
Allah menyatakan fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau telah habis bulan-bulan haram, bulan-bulan haram itu adalah bulan Syawal ya. Syawal, kemudian ya maksudnya bulan yang dimana dilakukan ibadah haji ya. Bulan Zulqa'dah dan kemudian bulan Zulhijjah dan masuk bulan Muharram, maka faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Telah berlalu 4 bulan tadi dan telah berlalu juga bulan-bulan haram ya, bulan Muharram, maka bunuhlah orang-orang musyrikin tersebut haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapatkan mereka. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan dudukilah mereka uh, kulla marsad, intai mereka begitu. Waq'udu lahum kulla marsad, intai mereka dengan seksama, jangan biarkan satu pun lolos dari sergapan kalian. Bunuh mereka semua. Ya, itu perintah dari Allah terhadap orang-orang musyrikin ya. Maka ada khilaf ulama di sini. Apakah dia juga mencakup orang-orang musyrikin yang ada perjanjian atau kepada semuanya ya. Baik yang ada perjanjian maupun tidak. Maka pendapat yang lebih kuat mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrikin yang tidak melanggar janji mereka. Adapun yang tidak melanggar janji maka tetap dibiarkan sampai habis waktu perjanjiannya tersebut. Wallahu alam ya. Ini menurut satu pendapat. Waq'udu lahum kulla marsad, dan duduklah kalian untuk mereka, artinya lakukan pengintaian dengan seksama dimanapun mereka berada, kejar mereka, sergap mereka, dan bunuh mereka. Fa in tabu, kalau seandainya mereka bertaubat ya, wa aqamus shalah, dan kemudian mereka mau menegakkan salat, bertaubat artinya tentu masuk ke dalam agama Islam ya, memeluk agama Islam, mengucapkan syahadatain, dan kemudian mau menegakkan salat, wa atuz zakah, dan kemudian juga mau menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim ya, artinya kalau sudah masuk ke dalam Islam ya selesai sudah ya. Tapi tentu harus disertai juga dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka fakhallu sabilahum, berikanlah mereka kebebasan, berikan mereka kepada mereka jalan ya, bebaskan mereka, biarkan mereka, jangan dikejar lagi, jangan dibunuh lagi. Innallaha ghafurur rahim. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, meskipun mereka tadinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat dengan maksiat-maksiat yang sangat banyak, tapi ketika mereka taubat ya, dan mereka mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir ya, Allah mengatakan wa in ahadum minas musyrikin istajarak, dan jika ada di antara orang-orang musyrikin tersebut yang meminta perlindungan kepadamu, artinya menyerah ya, angkat bendera putih ya, memohon-mohon supaya tidak dibunuh, maka kata Allah fa'ajirhu, maka kalian harus lindungi dia, jangan dibunuh ya. Kalau dia sudah memohon, jangan langsung dibunuh, tetapi ikuti prosedurnya. Apa prosedurnya? Hatta yasma'a kalam Allah ya, hatta yasma'a kalam Allah, bacakan kepada mereka Al-Quran, sampaikan kepada mereka wahyu Allah, sampaikan kepada mereka ajaran tauhid, perintah untuk mengesahkan Allah, dan seterusnya ya. Summa ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya ya. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kenapa demikian tuntunan Allah berikan? Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui. Karena sebagian orang musyrikin itu, dia musyrik bukan karena dia memang ingin musyrik, tapi karena dia tidak sampai kepadanya barangkali taklimat, tidak sampai kepadanya ilmu, tidak sampai kepadanya dakwah Rasulullah, atau dia tidak faham mereka dengan hakikat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ini ada pengecualian ya. Kalau ada di antara mereka yang meminta perlindungan, mengangkat bendera putih ya, maka prosedurnya adalah lindungi mereka, jangan bunuh mereka, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengar kalimat-kalimat Allah. Summa ablighu ma'manah, kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman ya. Tetapi tentu dia harus menerima ajaran Islam, karena kalau tidak ya berlakulah baginya hukum sebagaimana hukum yang lain, dia akan
dibunuh oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksud daripada ayat ini tidak boleh langsung begitu perang, begitu masuk ke kota Mekah, langsung main bunuh. Tidak. Kalau ada yang menyerah, angkat tangan, ya, dan memohon perlindungan, maka wajib hukumnya Rasulullah dan para sahabat melindungi mereka, tapi lakukan prosedurnya, dakwahi mereka, ajak mereka masuk ke dalam agama Islam dan berikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka akhirnya bisa faham agama Islam dan akhirnya memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf untuk pembahasan surat At-Taubah hari ini memang banyak sekali maklumat yang luput, ya. Karena begitu banyaknya pembahasannya, waktu saya tidak cukup untuk mentelaah semua, karena tadi begitu saya baca di tafsir At-Tabari, untuk satu ayat saja itu berapa halaman, ya, ada sampai 10 halaman. Sehingga saya cukup lelah membacanya, dan banyak sekali maklumat, informasi yang luput dari penyampaian saya pada pagi hari ini. Walau alam mungkin besok bisa saya jemput kembali ayat ini secara ringkas yang terlupa. Namun yang jelas Bapak dan Ibu, ayat ini menyatakan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya melepaskan diri daripada orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan kepada mereka waktu atau muhlah selama 4 bulan, dan setelah itu mereka akan diperangi secara totalitas, ya, akan ditumpas kecuali kalau mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang jelas surat At-Taubah ini Bapak dan Ibu akan membentuk karakter kita, ya. Surat At-Taubah ini akan membentuk karakter kita menjadi seorang mukmin yang tegas, seorang mukmin yang berpegang teguh kepada agamanya, seorang mukmin yang betul-betul memuliakan agama, insya Allah, karena memang surah ini syarat dengan nilai-nilai jihad, ya, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kemuliaan, menjaga kemuliaan umat Islam. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya, dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam ucapan dan perkataan. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.